warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, sepuh, para alim ulama, para habaib yang selalu kita menunggu fatwa dan bimbingannya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Bukumingga, khususnya Bapak Bupati, Bapak Danrem, bapak-bapak para dandim, yang saya hormati Bapak Kapolres, Kapolresta, beserta jajarannya. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Ramil, Bapak Polsek, tidak terlepas dari serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan, Bapak Kepala Desa, panitia penyelenggara dalam rangka pengajian dalam kebinekaan dan kebangsaan, hadirin dan hadirat rahimahumullah. Kita semuanya ini perlu lebih jauh melihat Indonesia sejauh mana kita mempunyai pandangan, wawasan, khususnya di dalam kebangsaan. Dan kita tadi bersama-sama secara tidak langsung sebelumnya sudah sering dalam ikrar. Tapi ikrar ini berbentuk menjadi lagu kebangsaan. Jadi ketika kita membaca bait pertama, Indonesia tanah airku, sering diri saya sendiri itu juga bertanya, apakah ucapan ini dalam lagu atau pengakuan ini dibawa menjadi kehidupan sehari-hari yang merasa memiliki kepada republik ini, kepada bangsa ini. Dan pengertian yang demikian ini nyampe tidak kepada anak-anak kita atau regenerasi yang kita harapkan ke depan, mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki kita punya negeri adalah Indonesia. Pertahanan yang sangat kuat Indonesia itu tidak tergantung kepada TNI Polri saja, bukan terhadap pemerintah saja atau para tokoh agama, ulama, bukan. Yang ada tanggung jawab kita bersama, itu yang intinya. Jangan mempunyai pendapat bersama tentara apa, mana polisi apa, wis ana singatur sejauh mana tanggung jawab kita kalau sifatnya begitu selalu. Umpamanya kita hidup di pedesaan,
Pak Lurah menganjurkan ini sebentar lagi hari 17 Agustus masyarakat siap untuk pasang bendera dan lain sebagainya. Nah, ketika bendera itu dipasang, pasti yang memasang tidak semuanya sama. Ada yang kurang lurus, ada yang terkadang mengganggu perjalanan karena ada di kampung. Kesadaran ini perlu tumbuh. Apakah kita tergantung bisa Fajari Hansip atau Pak Lurah baik? Apakah begitu? Mestinya tidak. Dengan kesadaran kita tegakkan kembali merah putih yang tadinya memasangnya kurang pas, bukan tidak baik, mungkin miring tiangnya dan sebagainya. Ini menunjukkan salah satu bukti bahwa kita telah berikrar yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia tanah air. Benar? Benar enggak? Indonesia tanah. Benar? Sampai kapan? Sampai mati. Saya kira tidak sampai mati. Memang manusia tetap akan mati. Tapi tanggung jawab kontribusi ini saling berganti. Selagi ada Indo, itu jawabannya. Bukan selagi sampai mati. Kalau sudah mati berarti tidak mempunyai. Jangan dikira para aulia, para ulama seperti Syarif Hidayatullah, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Habib Toha Ciledug, tokoh-tokoh yang lain itu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang beliau masih keluar dari kuburnya bertakziah, seperti waktu meninggalnya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyak para arwah yang menjadi syuhada mampir ke ibunya menengok. Ibunya tahu engkau sudah mati, saya diberi prioritas oleh Allah Ta'ala karena kedudukan makomnya Umar bin Abdul Aziz, kemuliaannya luar biasa di sisi Allah, maka kami diperintahkan untuk bertakziah. Orang aulia itu dikuburnya begitu. Nanti lihat di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia. Para aulia di dalam kuburnya sampai sekarang. Yang ahli tahajud masih memperbarui amaliyahnya pada waktu hidupnya. Yang ahli qiraatul Quran masih tajdid, memperbarui membaca Al-Quran di dalam kuburnya sesuai muamalahnya para beliau di dunia. Dan ada yang menunggu para aulia apa? Untuk orang yang ingin bertawasul diantar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para beliau berjaga. Di antaranya apa? Negeri ini apabila diganggu, beliau siap keluar dari kuburnya untuk membentengi republik ini. Itu orang mati. Jadi berarti kalau kita katakan mati itu batas untuk membuktikan kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak saja. Yang mati kan jasadnya, rohnya kan tidak. Mempunyai tanggung jawab. Walaupun di kuburnya itu semua para aulia. Dan dijamin oleh Allah, para syuhada masih mendapatkan rezeki di dalam kuburnya masing-masing. Maka dari itu kita kembali lagi pertanyaan tadi. Sejauh mana kita tadi mengalunkan lagu Indonesia Tanah, itu bukan lagu saja, tapi itu bagian ikrar yang menjadi lagu kebangsaan. Jadi ketika kita mengakui Indonesia tanah airku, apa nih judulnya lagu bairah, bisa tidak membawa ini untuk kehidupan sehari-hari.
Kalau ini tumbuh pada setiap lubuk hati bangsa ini, Indonesia tanah airku, tanggung jawabnya luar biasa. Sudahlah, kita tidak usah ngomong kontribusi terlalu tinggi, tapi tanggung jawab. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalau Indonesia dipecah belah, kalian ikhlas atau tidak? Jawab yang tegas. Itulah jawaban yang membuktikan bahwa Indonesia tanah airku. Tapi yang tidak mempunyai sifat tanggung jawab berbeda lagi. Panancur-ancur kono beli parut-parut seperti kotang kita warak. Nah, ini bahaya ini. Kalau sudah mempunyai pendirian ini dia. Kita sadar ternyata lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan mempunyai tanggung. Kita hidup di Timur Tengah, tidak gengsi. Kita tetap berani mengatakan Indonesia tanah, hidup di Eropa sama. Pakaian tidak akan berubah, kebangsaan. Walaupun Habib Lutfi pakai sorban begini, ini bukan Timur Tengah. Pakaian sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi, dan begini ini bukan identitas, perlu diketahui. Harus jadi orang Arab, sorban tidak. Sorban juga gamis itu adalah sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja boleh memakainya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Tapi kalau kita sudah pakai begini, terkadang kita lupa mau ngaku orang Indonesia. Gengsi gitu. Malah justru yang demikian itu mengkuatkan kita selaku anak bangsa. Didukung oleh apa? Sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini. Kalau sudah tumbuh Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, sifat tanggung jawab akan lebih besar. Dan akan melahirkan apa? Al-ukhuwah al-wataniyah, persatuan dalam tanah air. Semakin kuat membentuk al-ukhuwah wataniyah. Karena apa? Jiwa tanggung jawab, merasa memiliki, merasa underbelly kepada republik ini luar biasa. Itu diantaranya. Maka sedikit ada pentingnya sekali kita mengetahui dalam ayat sejarah tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan laki perempuan berasal dari yang baik dan mempunyai pendidikan atau edukasi yang baik. Siapa laki perempuan? Sumbernya Nabi Adam sama Siti Hawa. Jadi sumber pokok yang baik, berkualitas. Supaya apa? Kita bercermin kepada beliau, bisa membawa kebaikan atau tidak. Itu diantaranya. Lahirlah ketika generasi penerus di Nabi Allah Nuh. Siapa di antara keturunan Nabi Allah Nuh? 4 suku yang terbesar. Yang pertama Arya. Suku Arya ini yang melahirkan Persia. Persia kuno kekuasaannya luar biasa, atau disebut sekarang Iran. Kedua Jerman, itu satu rumpun. Argentina, Austria, sebagian India, sebagian Pakistan. Pecahan daripada suku Arya. Yang kedua Babilonia, melahirkan suku-suku yang ada di Afrika, Irak. Ketiga Barbar, melahirkan Mongol, sebagian Cina atau sebagian Suriah. Yang keempat Smith,
yang melahirkan Timur Tengah dan Eropa. Belum terpecah kembali. Tidak cukup 4, sukunya masih terpecah sekali. Mampukah kita menjalankan, mengamalkan di ta'arufu untuk saling mengenal? Kalau saling mengenal, insya Allah dunia ini aman. Karena apa? Tidak akan terjadi toleransi saling menguasai gitu. Tidak mungkin. Sebab tahu, oh ini diberi ta'arufu, ini saling untuk mengenal. Oh bangsa ini mempunyai kelebihan tertentu, bangsa ini kelebihan tertentu. Untuk apa? Saling menutupi kekurangan di antara kedua belah pihak atau tiga belah pihak dan lain sebagainya. Paling tidak. Nah kita kembali di ta'arufu untuk saling mengenal untuk bangsa kita sendiri Indonesia. Sejauh mana kita kenal Indonesia? Dibekali apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dibekali dengan ketakwaan kita. Kalau dibekali dengan ketakwaan kita, yang isi yang ada apa? Kasih sayang. Di antara kita saling kasih sayang. Kenapa? Buah dari karya at-taqwa itu. Tidak ada saling musuhan. Suku mau berapapun aman insya Allah. Tapi coba kalau kita lihat Afghanistan, sukunya itu cuma 9. Misalnya didamaikan kesulit. Di Indonesia 700 suku. Tidak ada pecah belah. Kompak, rukun, NKRI, harga istimewanya yang tidak dimiliki sebagian oleh mereka. Mestinya kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu, karena kita diberi tanah masing-masing suku bangsa ini. Di antara Indonesia ini, siapa yang menciptakan tanah air ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia. Kita dituntut sejauh mana syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bagian daripada syukur. Bukan syukur ucapan alhamdulillah, syukur. Artinya syukur yang membawa kenikmatan dari Allah untuk taat kepadanya. Nah kita diberi tanah air, buktinya apa? Saling menjaga. Jangan sampai negara bangsa ini pecah. Itu bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu. Nah kalau kita sudah saling mengenal, lita'arufu, sejauh mana? Apa sesama kita saja? Itu. Apa yang ada di dalam republik ini? Kita mengembangkan kecintaan kita. Dengan lita'arufu bisa meningkatkan dunia pertanian. Dengan lita'arufu bisa meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya. Karena apa? Tumbuh kecintaannya. Sebelum kita mencintai orang lain, pasti kita akan mencintai diri kita sendiri. Untuk maaf saya ulang. Ya, kira-kiranya jambu kita biar laris itu gimana caranya? Ya. Ini masih menggunakan jambu Bangkok atau jambu Indonesia? PR ini. Lu ngomong iklan itu banyaknya Bu Pira. Mana-mana jambu Bangkok, jambu Bangkok. Aduh, jutaan juga. Tanpa bayar. Padahal jambu ini kan Bogor tanamannya. Anak Sukabumi, Cianjur, bahkan ke Jawa Tengah tidak ada. Tapi hebatnya bisa memasarkan jambu Bangkok. Isi ini kira-kira ini. Oh sebenarnya lah. Isi minum. Kurang seru isi minum.
Ayo mestinya, ayo robat sedikit-sedikit supaya kita mempunyai kefanatikan itu baru jamu belum tanah. Kalau saya bawa ke filosofi tanah, sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya, keduren, jabunya dingin gak? Ini jabunya. Jabu apa bang? Oh, masih dingin. Bogor berangkat, Bogor Jawa Barat, induk, jambu Bangkok lagi, ganti lagi, Bukuwaran Jawa Tengah, jambu apa Pak? Bangkok, salah, jambu Indonesia, Jawa Tengah atau Brebes atau gimana? Hidup nama kotanya masing-masing hidup dan terangkat. Kalau jambu itu disebut nama kotanya, Bogor terangkat. Contoh kedua maning gini, celeduknya ini hebat teman. Kenapa jadi? Masih ada kata pengajian, bisa kumpul Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolresta, dan lain-lainnya Kiai Habib bisa kumpul mimpi apa ini? Kalau saya pikir baru bisa kesehatan lain komplimen gitu. Ini akan dibaca. Ini aja main-main ini sila ko bare bau celeduk. Jangan semuanya masih pengajian bangsa lengkap, habis lengkap. Lamun kekuatan ini dideleng ke, namanya dilihat polisinya, tentaranya, atasannya, bupatinya, wakilnya, lengkap semuanya. Kiainya, habaibnya, kira-kiranya mau musik Indonesia mikir dulu. Mikir karena itu kekuatan luar biasa. Tolong perhatikan kekuatan ini. Tunjukkan kami bangga menjadi bangsa Indo. Semoga bisa ditiru oleh kota-kota yang lain. Kebinekaan malam hari ini. Itulah KTC. Yang KTC betul ini. Di California, ongkos kepikiran. Mungkin dari kita ngomong Kates California, abot ngomongakan Kates Indo, abotnya sepiran tuh. Lele bumbu kayak pesawat banyak. Tapi masih banyak. Pisang Ambon, gula Jawa, alhamdulillah masih aman tuh, masih bertahan. Tapi dengan gula Jawa ini jadi gula Bangkok repot ini. Iya itu pindah nama alhamdulillah masih dengan kita arofu kita kembangkan untuk saling mengenal, saling kasih sayang. Sebab ada satu hadis terakhir ini, walaupun kita tidak bisa panjang sakitnya tadi pagi baru mengikuti Hari Bayangkara di Semarang. Kita berangkat bersama Pak Dandim mengikuti Hari Bayangkara ke-75, Dirgahayu Bayangkara ke-76. Itu diantaranya. Baru pulang setelah sebentar hanya dipatehai dari dalam seleduk ini kita. Patehai itu berutuk ini kita. Siapa sih pakai patehai ini? Waktu kita kabeh di patehai berantem gue yang kono. Dianggap itu kita berkuasa lu. Beli Nah, saya muslimin warahmatullahi terakhir. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang maknanya begini: kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Artinya, kalau kecintaannya kepada Rasulullah
kuat, imannya akan semakin kuat. Tapi kalau kecintaannya kepada Rasulullah merosot, ya imannya pun ikut merosot. Bahayanya hadis ini diputar balik, itu bahayanya. Bagaimana caranya menghancurkan umat beragama secara umum, khususnya Islam, bisa dihancurkan bagaimana caranya, dan bagaimana Indonesia itu bisa dipecah belah. Bagaimana caranya? Di antaranya dibalik. Kalau kadar bobot iman seseorang, kecintaannya kepada nabinya, berarti kalau mau melenturkan imannya supaya merosot, jauhkan umat ini kecintaannya kepada nabinya. Itu baru umat beragama umumnya, umat Islam khususnya mudah dipecah. Rela tidak kalau umat dipecah belah? Jawab yang keras. Bagus sekali. Nah sebaliknya, kalau bangsa ini bagaimana cara menghancurkan pemerintah? Jauhkan dulu kecintaannya kepada tanah airnya, kecintaannya kepada bangsa, baru bangsa ini mudah dipecah belah. Bagaimana cara menggerogoti? Karena pertahanan Indonesia yang paling terkuat selain TNI Polri adalah ketahanan semesta, pertahanan kasih hoax. Bagaimana cara menghancurkan? Kalau mana polisi oknum satu saja, orbitkan terus gitu. Supaya apa? Kita mengurangi kepercayaannya kepada polisi. Nanti kalau ada TNI satu jadi oknum, sama seperti tadi dari oknum polisi, orbitkan terus. Supaya apa? Melentur kecintaannya kepada TNI dan Polri. Ini bahayanya. Bikin hoax terus supaya orang mengurangi kecintaannya kepada pemerintahnya, cari segala kesalahan dan sebagainya, menjadi modal yang luar biasa. Untuk apa? Kalau sudah cerai-berai, Indonesia tinggal tunggu waktu dibagi pirah. Mau dibagi berapa? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jaga dulu, jaga. Saya manti-manti di mana saja, saya tidak peduli. Waktu walaupun capek, ini tanggung jawab kita bersama untuk membuat perekat Indonesia, perekat umat Indonesia, perekat bangsa Indonesia. Karena apa? Setiap ulama, setiap tokoh nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah SWT, sejauh mana kamu tanggung jawab kepada tanah air atas segala pemberianku. Ini bahaya. Kalau kita ini sudah tahu yang demikian, ayo rangkulan bareng-bareng. Sebab di Indonesia ini ada dua hal. Ada saudara, sebangsa, seagama, setanah air. Yang kedua, saudara kita, saudara sebangsa, setanah air. Pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW untuk bangsa ini, memberikan satu contoh. Apa di antaranya? Waktu di Madinah. Apa di Madinah itu kotanya terkenal? Piagam Madinah. Yahudi diberi hak seluas-luasnya, Nasara diberi hak seluas-luasnya, suku-suku yang lain diberi hak bagian masing-masing. Untuk apa? Persatuan Madinah, persatuan Arab pada waktu itu. Itu di antara itu. Jadi kalau kita ngomong toleran, ya aduh, kita ketinggalan 1400 tahun yang lalu sudah dicontohi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tinggal kita niru bae aja ribut. Ribut bae. Kibingan kuis anak. Haknya masing-masing sudah ada. Coba ditiru oleh ulama-ulama kita, terutama Wali Sembilan masuk di Indonesia. Zaman kekuatan Brawijaya pada waktu itu top. Tapi hebatnya, siapa yang dianggap Menteri Pertanian, Perairan? Maulana Malik Ibrahim. Juga Menteri Ekonomi. Menteri Keuangannya siapa? Imam Ibrahim Asmaul-Qadi, ayah Kanjeng Sunan Ampel. Sing diangkat agamane beda, sing angkat agamane beda. 800 atau 500 tahun yang lalu, bangsa kita sudah memberikan contoh yang luar biasa. Tinggal kita nurut. Insya Allah apa yang dilakukan oleh beliau-beliau tidak mungkin salah. Beliau lebih hati-hati daripada kita ini. Tinggal kita yakin. Contoh sing gampang baik. Bisa dado. Tiap malam Jumat Kliwon ulama kita ziarah di Gunung Jati. Separuh untuk Muslim, yang separuh lagi untuk non-Muslim. Diberikan hak masing-masing. Bawa ayam, panggang ayam, terserahlah mereka. Beliau-beliau satu dari lilin yang cindak sampai singgawa, menyan sing cilik sampai sing gede, los bebas. Satu ruangan sendiri. Yang sebelah punya kita. Sing maca Yasin dewe, sing hataman Quran dewe, sing tahlil dewe, tahlil paling antep nanti paling seru dewe nanti rombongannya. Tahlil sing ngebut ya anak, siji ning dada kepala nyesek, loh, siji santai, tapi rombongan kami ini guru bisa jenani. Nah kasih ibu buat sendiri. Nah kasih ibu langkah. Saling menghargai. Nah lamun ditakoni bib istimewanya ziarah misal dia itu apa isin. Beli keramatnya barokah ada duren guna. Isin yang kita sini. Lu isin di isinya ini Syarif Hidayatullah ning kubur sudah 400 tahun yang lalu lebih, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Kita malu kepada beliau yang sudah mati cukup lama, kita yang hidup kok tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa kebangsaan yang